Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, saya ucapkan selamat malam. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Dan semua kita harapkan bisa berbahagia. Salam Suki Hontu. Jumpa lagi dalam acara Dhammasakaca Online yang diselenggarakan oleh Wihara Dhamma Metta Jember yang disiarkan secara langsung melalui channel YouTube, Dhamma Televisi, dan juga tentu melalui Zoom online. Selamat bergabung kepada Bapak Ibu yang baru saja bergabung menyaksikan acara kita pada malam hari ini, Dhammasakaca Online dengan judul Sukhamala Sutta. Memulai acara kita pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama terlebih dahulu mendengarkan syair Dhammapada yang akan disampaikan oleh sahabat Dhamma kita, yaitu Ibu Titik. Kepada Ibu Titik, disilakan. Terima kasih, Romo. Dhammapada Piyawaga Syair 217. Ladasana sampanang Dhammatang sacawe inang Atano kamakubanang tang jano kurute piang. Barang siapa sempurna dalam sila dan mempunyai pandangan terang, teguh dalam dhamma, selalu berbicara benar, dan memenuhi segala kewajibannya, maka semua orang akan mencintainya. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Bu Titik. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama membuka acara ini melalui penghormatan kepada Tiratana, nama Karapata. Mari kita bersama-sama bersikap panjari. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supartipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pada malam hari ini kita telah mengundang seorang pandita dari Tangerang, yaitu Pandita Simabudi. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat malam, Rama Simabudi. Malam, Rama Swendri. Malam, teman-teman semua. Baik, pada malam hari ini Rama Simabudi akan membahas salah satu sutta yang sangat menarik sekali dengan judul Sukhamala Sutta. Namun, sebelum kita lebih lanjut, marilah kita bersama-sama melihat profil singkat dari Rama Simabudi. Beliau bernama Pandita Simabudi ST
STTB, SDTB, CPS. Pengalaman pekerjaan sekarang menjadi GM, Factory, PT Presindo Sentral Tangerang. Pengalaman jabatan, beliau menjadi Dhamma Duta sejak 1985, menjadi anggota Magabudi sejak 27 November 1989, menjadi Ketua Pengurus Daerah Persatuan Umat Buddha Indonesia, Permabudi Provinsi Banten, dan saat ini menjabat sebagai Ketua Pengawas Pengurus Daerah Persatuan Umat Buddha Indonesia Provinsi Banten. Serta saat ini juga beliau menjabat sebagai Ketua Pengurus Daerah Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia Provinsi Banten. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kalau kita melihat dari berbagai macam sutta, Sukha Mala Sutta merupakan salah satu sutta yang memang sangat perlu kita ungkapkan, sangat perlu kita bahas. Saya pernah mendengar pepatah Ramasima. Banyak orang merasa dirinya masih muda, masih gagah, sehingga menganggap bahwa karena masih muda, masih gagah, sudahlah, berbuat baik nanti saja. Ya, merasa bahwa kegagahan, ya, kemudaan adalah suatu hal yang patut dibanggakan, bahkan disombongkan oleh orang banyak. Ya, namun sebelum Ramasima membahas tentang Sukha Mala Sutta, nanti kita juga akan mendengar cerita dari perjalanan spiritual Ramasima ke India yang telah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu. Untuk itu, kepada Ramasima Budi, disilakan. Baik, terima kasih Ramas Wendri selaku moderator pada malam hari ini. Salam Dhamma, Namo Buddhaya, Buddha Nubawena, Soti Hotu. Baik, sebelum kita membahas tentang sutta, Sukha Mala Sutta dari Anguttara Nikaya, mari bersama-sama kita melakukan penghormatan pendahuluan. Kita bersikap anjali. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Jaradamum hi jarang anatito. Yadi damum hi yading anatito. Marana damum hi maranang anatito. Ewang amhehi abinhang paca wekitabang. Terima kasih. Teman-teman, malam hari ini satu kebahagiaan saya bisa hadir di dalam Dhammasakaca online. Dan terima kasih juga kepada seluruh tim Dhammasakaca online yang mengundang saya untuk bisa sharing Dhamma. Dan seperti yang disampaikan oleh Ramas Wendri, kita akan membahas tentang Sukha Mala Sutta ya. Kalau tadi kita kaitkan dengan apa yang saya sampaikan di awal, mungkin teman-teman langsung teringat setelah kita mengucapkan persujudan pendahuluan, kita mengambil beberapa penggalan dari syair Abhinha Paccawekkanapata. Di situ disebutkan, aku wajar mengalami usia tua, aku takkan mampu menghindari usia tua. Aku wajar menyandang penyakit, aku takkan mampu menghindari penyakit. Aku wajar mengalami kematian, aku takkan mampu menghindari kematian. Demikian hendaknya kerap kali kita renungkan. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Ramas Wendri waktu awal adalah kita biasanya yang muda ini, ya, kalau saya udah tua kayaknya ya. Udah mau pensiun soalnya, udah masuk tua. Tapi kalau kita bicara dari WAO atau apa ya, itu disebutkan bahwa
di bawah 60 itu masih pemuda katanya. Berarti kita masih muda lah. Nah, tapi memang ketika kita mengalami usia-usia yang sudah di atas 50, ya saya sudah di atas 50, itu sangat kelihatan sekali bahwa fisik kita nggak bisa dipungkiri itu sudah berubah. Kalau dulu mungkin ketika naik tangga, gagah-gagahnya gitu, kalau kemarin sampaikan Henry tadi, Henry kita ke Puncak Burung Nasar ya, ke Gijakuta, kemarin dulu waktu bulan November akhir, saya dan teman-teman berkesempatan untuk Damayatra, itu kerasa banget gitu naiknya. Ya walaupun saya udah yang kedua kali, yang kedua ini lebih oke sih ya, mungkin karena ada pengalaman yang pertama. Ya, pengalaman pertama dulu 2015, udah ngos-ngosan, kaki sempet pengen kram gitu. Jadi yang kedua ini sudah lebih kuat, walaupun udah lebih tua ya, karena udah beda 7 tahun kan. Nah, tapi disinilah yang tadi disampaikan oleh Mas Wendri, bahwasanya ketika kita merasa muda, merasa sehat, masih hidup, itu biasanya sombong. Ya mungkin nggak sadar juga sih bahwa sombong apa enggak, tapi kalau seringkali kalau ditanya ya, kalau kebaktian, puja bakti, kebanyakan kalau di orang tua tuh ibu-ibu yang banyak. Kalau ditanya, mana suaminya? Alah, gua masih muda, gitu kan, ngapain lah ke wihara? Ya tapi kan masih sehat gitu. Ya udah nantilah, kalau udah tua deh. Padahal kalau udah tua, biasanya ya penyakitnya makin nambah, jalannya juga makin males, ya biasanya jadi nggak jadi gitu. Nah, oleh karena itu, karena muda, sehat, masih hidup, harusnya kita lebih baik. Nah, di dalam sutta ini dibahas tentang bagaimana Sang Buddha kepada para biku yang menyampaikan bahwasanya kita harus mengatasi kesombongan terhadap kemudaan, terhadap sakit, kesehatan, dan juga kesombongan terhadap kehidupan. Baik, kita buka ya, saya akan share screen untuk sutanya. Sudah kelihatan ya? Belum? Sudah ya? Baik, teman-teman, saya akan membahas tentang Sukamala Sutta. Ini ada di dalam Anguttara Nikaya 3, 38 dan 39 kalau kita lihat dari sumber Access to Insight. Tapi kalau kita lihat dari Dhammacutta, itu biasanya masuknya Anguttara Nikaya 3, 39. Jadi ada yang 39, ada yang 38, 39. Nah, ini adalah membahas tentang pemurnian dari kesombongan atau kemabukan ya. Nah, kalau kita bicara di sini, kemabukan ini, apa yang dimaksud dengan kemabukan? Ada 3 macam kemabukan di dalam kehidupan ini, yaitu kemudaan, kesehatan, dan kehidupan. Nah, tadi sudah disampaikan bahwasannya di dalam Abhinavacawekana, kita akan mengalami usia tua, jadi nggak bakalan muda terus. Gitu. Kemudian kita juga akan mengalami sakit, jadi nggak mungkin sehat terus. Kita akan mengalami kematian, jadi nggak mungkin juga kita hidup, karena kita lahir pasti nanti akan mengalami kematian. Ya kita biasanya kemabukan yang terjadi di dalam masyarakat umum adalah merasa bahwa saya masih muda, saya masih sehat, saya masih hidup, seperti tadi disampaikan. Jadi kalau diajak ke hal-hal yang baik, nggak maulah, kan disebut juga katanya ada pemeo ya, atau ada semboyan muda poya-poya, apalagi tuh mati apalagi gitu ya, pokoknya mati masuk surga katanya, muda poya-poya tua apa gitu, kemudian mati masuk surga. Padahal kalau kita mau untuk bicara tentang kebahagiaan dalam kehidupan ini dan kehidupan berikutnya, ini tidak boleh membuat kita mabuk. Kita harus sadar. Makanya di dalam Abhinavacawekana Pata itu disebutkan kerap kali kita renungkan. Ya, tapi kalau yang udah tua ya berarti sudah nggak muda lagi ya, seperti tadi disampaikan. Tapi tetap jiwanya masih muda lah. Sehat juga begitu ya, walaupun badannya pada
pada linu gitu kan, biasanya kalau udah perubahan musim begini linu tetap kita merasa sehat jasmaninya, kemudian kalau bisa bicara tentang rohaninya yang harus sehat dan kita masih hidup ya. Oke, berikutnya adalah penjelasan Sang Buddha seperti yang ada di dalam Anguttara Nikaya 338 dan Anguttara Nikaya 339. Ini saya ambil ya, artinya itu dari Bhikkhu Thanisaro tahun 1997, Access to Insight. Kemarin Romo Swendri nyampaikan ke saya tuh lebih bagus tuh bahasanya. Tapi ini saya ambilnya dari sumber yang saya dapat. Jadi kalau mau dilihat bisa di www.accesstoinsight.org itu bisa dibaca. Ini saya dapat dari translate ke bahasa Indonesianya ya. Saya bacakan saja. Jadi ini Sang Buddha menjelaskan kepada para biku tentang kehidupan beliau sebelum menjadi Buddha, ketika beliau masih menjadi seorang pangeran. Kita tahu bahwa Pangeran Siddhartha berada di Kapilavastu, jadi kemarin sempat kami ke sana, ya tempatnya di Kapilavastu itu juga lumayan luas, ada di daerah Nepal. Itu nanti bagi teman-teman yang sudah ke sana pasti sudah bisa melihat. Nanti yang belum silakan ya direncanakan karena biayanya sekitar 30 juta. Jadi kalau 30 juta ya anggaplah 33 tahun gitu kan, 36 berarti sekitar 1 juta disiapkan, nanti 6 jutanya bisa buat yang lain-lain. Nah, di sini disebutkan para biku, aku hidup dalam kehalusan atau kelembutan ya, kehalusan tertinggi, kehalusan total. Ayahku bahkan membuat kolam teratai di istana kami, kolam di mana teratai merah mekar, kolam di mana teratai putih mekar, kolam di mana teratai biru mekar. Semua demi saya. Ya, jadi demi pangeran ya. Saya tidak menggunakan kayu cendana yang bukan dari Varanasi. Sorban saya berasal dari Varanasi. Begitu pula tunik pakaian bawah dan jubah luar saya. Sebuah kerai putih dipasang di atas saya siang dan malam untuk melindungi saya dari dingin, panas, debu, kotoran, dan embun. Jadi di sini, di dalam syair ini, Sang Buddha menjelaskan bahwa ketika beliau menjadi seorang pangeran dari suku Sakya di Kapilavastu, beliau mendapatkan kemewahan yang luar biasa. Bahkan kita tahu ketika bicara di riwayat Hidup Buddha Gotama ya, karangan Pandita Mahapandita Sumedya Widyadharma, atau teman-teman mungkin baca di riwayat Agung Para Buddha, ya, itu bisa melihat bagaimana kemewahan-kemewahan yang didapat karena Pangeran Siddhartha diramalkan akan meninggalkan kehidupan keduniawian dan menjadi Buddha. Sehingga Raja Sudodana merasa perlu untuk membentengi agar Pangeran Siddhartha ini tidak meninggalkan keduniawian. Maka di istana itu dikasih kolam, ya, dibuatkan kolam teratai. Di situ ada yang teratai merah, teratai putih, teratai biru, ya. Mungkin teman-teman bisa baca ya, kalau yang biasanya ikut cerdas cermat biasanya hafal tuh ya. Jadi ada Upala, ada Pundarika dan sebagainya. Nah, kemudian beliau juga menggunakan kayu cendana dari Varanasi, ini dari Benares ya. Ini adalah kayu cendana yang sangat luar biasa. Nah, kemarin teman-teman yang waktu ke sana juga beli ya, beli di India itu ada tempatnya di mana kita beli hio atau dupa di sana. Kemudian juga kalau pangeran itu kan pakai sorban, kemudian pakai macam-macam ya, ada jubah bawah, ada pakaian bawah, ada jubah, ada semacam yang lain-lainnya lah, itu disebutkan tunik di situ. Itu semuanya adalah sesuatu yang bagus. Dan di tempat itu biasanya pangeran itu selalu dipasangi kerai, disebut kerai putih. Jadi untuk melindungi pangeran dari dingin, panas, debu, kotoran, dan embun. Ya kalau kita kan jarang pakai kerai ya. Biasanya kalau panas gitu dan sebagainya ya kita cuek aja. Jadi badan kita itu biasanya kulit kita itu pasti berpengaruh. Nah tetapi
Pangeran Siddhartha ini benar-benar dijaga tentang kemudahan kulitnya dan sebagainya. Dan orang-orang yang ada di istana itu semua juga dipilih. Jadi yang muda-muda yang dipilih, yang tua-tua itu disingkirkan, ya, yang sakit itu disingkirkan. Nah, itu adalah upaya dari Raja Suddhodana untuk menjaga agar pangeran tidak meninggalkan keduniawian. Nah, berikutnya, saya memiliki 3 istana, satu untuk musim dingin, satu untuk musim panas, satu untuk musim hujan. Selama 4 bulan musim hujan, saya dihibur di istana musim hujan oleh para penyanyi, tanpa seorang pun di antara mereka, dan saya tidak sekalipun turun dari istana. Sedangkan para abdi, pekerja, dan abdi dalam di rumah orang lain diberi makan sup miju-miju dan nasi pecah. Di rumah ayah saya, para abdi, pekerja, dan abdi dalam diberi makan gandum, beras, dan daging. Nah, jadi Pangeran Siddhartha ini juga diberikan 3 istana. Istana musim panas, musim dingin, dan musim hujan. Rama, Surama, dan Subha. Jadi kalau teman-teman baca di riwayat hidup itu ada, ya. Jadi Rama, Surama, Subha. Itu selama musim hujan, beliau tuh benar-benar dijaga, ya. Dan makanan-makanan yang didapat oleh abdi dalam, para punggawa, para istana dayang, dan sebagainya, itu sama. Jadi mereka semua benar-benar dijaga kesehatannya, karena raja pengen mereka itu tetap segar, tetap sehat, ya, tetap ceria di hadapan Pangeran Siddhartha. Karena memang yang disampaikan oleh para peramal, termasuk yang Arya Kondanya, ya, Kondanya sebelum menjadi yang Arya, beliau adalah juga Brahmana atau peramal yang ketika itu ada 8 orang yang memberikan ramalan, ya. Jadi yang terbaik bahwa tidak boleh melihat orang tua, orang sakit, dan orang mati. Makanya benar-benar dijaga oleh Raja Suddhodana agar Pangeran Siddhartha ini benar-benar bisa melihat mereka tetap muda, tetap sehat, tetap segar seperti itu, ya. Walaupun memang yang udah tua pasti disingkirkan, nggak boleh dilihat oleh pangeran. Kemudian berikutnya adalah, walaupun saya diberkahi dengan kekayaan demikian, kehalusan total demikian, pikiran muncul di benak saya. Ketika seorang yang tidak terpelajar, orang biasa, dirinya mengalami penuaan, bukan melampaui penuaan, melihat orang lain yang sudah tua, dia merasa ngeri, terhina, dan muak, lupa pada dirinya sendiri bahwa dia juga mengalami penuaan, bukan melampaui penuaan. Jika saya yang tunduk pada penuaan, bukan melampaui penuaan, merasa ngeri, terhina, dan jijik melihat orang lain yang sudah tua, itu tidak cocok untukku. Ketika saya menyadari hal ini, kemabukan orang muda terhadap kemudaan hilang sama sekali. Jadi Pangeran Siddhartha itu ketika melihat hal-hal yang demikian, ya, dia membandingkan nih dengan orang lain, orang biasa, terus kemudian tidak terpelajar, dia ngelihat orang tua gitu, aduh jijik, ya, merasa ngeri, aduh gua kalau udah tua kok peot begini, terus kemudian jadi bungkuk, kemudian pada keriput, dan sebagainya. Orang merasa jijik, ya. Kadang-kadang kita pun sebagai seorang anak ngelihat orang tua nih misalnya, ya, padahal orang tua itu kan harusnya kita rawat. Tapi kadang-kadang kita melihat ketuaan mereka, kita ngerasa kok kayaknya serem gitu. Sehingga akhirnya ya mungkin karena perasaan-perasaan jijik gan tadi, kita membiayai suster untuk merawat dan lain sebagainya. Ya, padahal kalau kita menyadari bahwa ini adalah satu proses yang wajar di alam. Nah, Pangeran Siddhartha pada saat itu dia berpikir, ya, menyadari bahwa setelah melihat 4 peristiwa tadi, kalau dilihat di gambar yang pertama itu ada 4 peristiwa, ya, Dewa Duta 4 itu beliau melihat orang tua. Karena itulah beliau menyadari bahwa kondisi ketuaan ini, kemudaan ini akan berakhir menjadi orang tua. Dan orang tua ini adalah patut kita sadari, kita renungkan bahwa ini akan kita alami. Sehingga kemabukan terhadap orang muda itu harus hilang sama sekali, ya.
Itulah yang pertama terkait dengan kemudahan. Kemudian berikutnya adalah tentang penyakit. Saya di situ bacakannya nanti tidak utuh karena kalimatnya sama dengan yang pertama ya, tadi tentang kemudahan. Jadi walaupun saya titik-titik dirinya tunduk pada penyakit, bukan di luar penyakit, melihat orang lain yang sakit, dia ngeri, jijik dan sebagainya seperti tadi. Jika saya yang tunduk pada penyakit, bukan di luar penyakit, merasa ngeri, terhina dan jijik melihat orang lain yang sakit, itu tidak cocok untukku. Ketika saya menyadari hal ini, kemabukan orang sehat terhadap kesehatan menghilang seluruhnya. Jadi kadang-kadang karena tadi dia merasa sehat, tidak pernah sakit dan sebagainya karena dijaga ya asupan makanannya, terus olahraganya dan sebagainya. Pangeran Siddhartha itu benar-benar memang dijaga kesehatannya. Beliau juga jago panah, jago mahir menunggang kuda dan sebagainya. Sampai pada satu saat ketika beliau dikenalkan dengan Yasodhara, beliau itu menang dengan pangeran-pangeran yang lain pada perlombaan ketangkasan dan sebagainya. Nah, jadi orang yang sehat ini juga harus mulai menghilangkan kemabukannya terhadap kesehatan, karena kita juga pasti akan mengalami sakit. Kemudian yang berikutnya adalah walaupun saya dan berikutnya ya tunduk pada kematian, bukan setelah kematian. Jika saya ketika saya menyadari hal ini, kemabukan orang yang masih hidup dengan kehidupan sepenuhnya sirna. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa saya akan hidup abadi selamanya, nggak bisa, karena orang yang mabuk seperti itu sesungguhnya dia tidak mengerti atau menyelami tentang proses kehidupan. Ya, jadi orang yang punya kemabukan dengan kehidupan ini, saya masih hidup kok, nanti aja deh kalau saya udah tua, nanti saja deh kalau saya udah mau mati, baru saya mau berbuat baik. Itu adalah kemabukan terhadap kehidupan. Ya, jadi penyadaran kehidupan adalah harus kita lakukan kepada diri kita. Nah, inilah yang disampaikan oleh Sang Buddha di dalam Anguttara Nikaya 339 ya, 3839 tadi. Berikutnya adalah bagaimana dengan kita. Nah, kita ini tuh ya, kalau kita lihat di situ kan ada gambar orang muda, wah masih happy-happy, senang gitu kan. Nah, kalau teman-teman yang sekarang ini sering ke wihara, sering melakukan perbuatan baik, sering melakukan hal-hal yang berguna di dalam kehidupannya, bagus ya. Dan pastinya biasanya menyadari. Tapi orang-orang yang umumnya tidak menyadari kemudahan itu tadi, bahwa mudah itu adalah sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan aktivitas yang banyak, yang bisa kita lakukan karena sangat singkatnya kehidupan, itu harusnya kita lakukan. Ya, lalu itu di situ juga ada gambar sedang lari ya, jogging gitu kan, atau jalan sehat biasanya teman-teman seperti itu. Nah, kalau kita mau bicara di diri kita, marilah mulai kita fokus kepada yang pertama ya, rajin menabung. Nah, kemarin saya baru ikut workshop nih Mas Wendri. Jadi itu namanya Alpasmat. Ya, jadi Alpasmat itu adalah mengkondisikan gelombang pikiran kita berada di alpa. Nah, di situ disebutkan juga kita harus investasi. Investasinya itu apa? Investasi dalam kehidupan kita. Nah, jadi rajin menabung itu bukan hanya buat sekarang, tapi buat yang akan datang. Makanya di sini kita harus rajin ke wihara. Ngapain rajin ke wihara? Ya, ke wihara kalau kita berbakti untuk wihara juga boleh. Jadi misalnya kalau kita mau bersih-bersih wihara, kemudian kita mau latihan meditasi, kita mau baca parita atau lain sebagainya, ini adalah sesuatu yang baik. Dan kita biasanya puja bakti. Nah, inilah yang mungkin harus dilakukan oleh teman-teman yang memiliki pasangan atau keluarga yang belum berjalan bersama. Kalau yang udah bagus ya, itu harus ditingkatkan. Bahkan kalau saya ada lihat juga, bukan hanya anak ya, bukan hanya anak, istri atau suami yang diajak, tapi mama papanya loh. Jadi engkong, emak gitu ya. Jadi apa sih, oma, opa, papa, mama sama anak, bahkan sama cucu kalau yang udah punya. Itu diajak. Jadi biasanya memang kalau yang begitu tuh biasanya hari Minggu ya, Mas Wendri. Karena puja baktinya hari Minggu kan biasanya beberapa tempat. Ada puja bakti orang tua, ada puja bakti manula.
puja bakti orang tua, puja bakti muda-mudi, remaja, sekolah minggu. Ya, jadi benar-benar semua terakomodasi. Ya, rajin ke wihara. Kemudian rajin berbuat baik. Nah, ini juga yang sering dipakai kalau bapak-bapak tadi jarang ke wihara gitu, ketika dia bilang, istrinya bilang, yuk kita ke wihara, Pi. Ngapain? Gue juga nggak berbuat jahat kok. Gue juga berbuat baik kok di sini. Itu loh, kalau ada kucing di jalan, gue kasih makanan. Terus ada orang apa gitu kan, saya juga berbuat baik kan. Betul sih berbuat baik gitu ya. Tapi kalau berbuat baik tanpa kita punya niat yang baik, tanpa kesadaran cuman mengikuti kewajiban saja juga hasilnya kurang baik. Maka kalau kita mau menanam, kita juga harus mencangkul dan menanam dan mengerti bagaimana merawatnya. Ya, rajin mengumpulkan ilmu dan keterampilan, rajin menabung materi, rajin berdana. Nah, ini bisa dilihat di Manggala Sutta. Manggala Sutta banyak, ada 38 berkah ya. Nah, kita rajin untuk bisa memiliki ilmu, keterampilan, dan lain sebagainya. Itu bisa kita lihat di Manggala Sutta. Nah, ini mumpung masih muda dan sehat. Jadi kalau kita masih muda dan sehat, ya cobalah lakukan hal-hal yang terbaik dengan rajin-rajin menabung, baik materi maupun juga spiritual ya. Jadi kita meditasi, kemarin saya melihat juga ada, kalau di barat kan ada meditasi untuk kesehatan, MBRS ya. Jadi dia MBSR, sorry. Meditation Based Reduction Stress. Jadi mereduksi stres dengan meditasi. Itu ada 8 minggu dilakukan. Nah, cuma memang meditasi itu disebutnya meditasi sekuler karena sudah meninggalkan kaidah-kaidah yang ada di Buddhis tradisional. Nah, jadi kalau di sana memang lebih kepada kesehatan. Ya. Kemudian jadikan hidupmu bermakna. Nah, kemarin saya dapat di Alpasmat itu wisdom-nya ya, jadi kalimat bijaksananya adalah jadikanlah hidupmu bermakna. Jadi ini saya masukkan juga. Nah, ini bisa dilihat di dalam Karania Metta Sutta. Jadi kalau Anda mau bermakna itu Anda harus cakap, ya, jujur, tulus, mudah dinasihati, lemah lembut, mudah dirawat, penuh dengan cinta kasih, berdiam dalam Brahma dan sebagainya. Itu bisa dilihat di dalam Karania Metta Sutta. Mumpung kita masih hidup. Ya, kalau udah mati nggak bisa. Ya, kalau udah mati karena kita nggak tahu nanti kalau kita masih jadi manusia, kemudian kita masih kenal dengan Dhamma, mungkin masih bisa. Tapi kalau nggak kenal Dhamma kan repot. Karena di dalam Dhammapada kan dikatakan juga untuk lahir jadi manusia itu sulit. Untuk mengenal Dhamma itu sulit. Kelahiran Buddha juga sulit kan gitu ya. Nah, mumpung kita masih hidup di dalam kehidupan ini, kita juga kenal Dhamma, kemudian kita belajar Dhamma, lakukanlah hal-hal yang terbaik di dalam kehidupan kita untuk mendapatkan hidup yang bermakna. Buat siapa? Terutama buat diri sendiri. Kemudian buat orang lain, buat keluarga kita, buat yang lain-lain semua. Nah, jadi teman-teman, ketika kita berbicara tentang hidup ini, ya kemarin saya ditanya sih ya, apa yang membuat Anda senang, katanya gitu. Gitu, Hen, ditanya nih Rama Hendri. Apa yang membuat Anda senang, Pak Budi? Saya bilang, karena saya masih hidup. Wah, kalau gitu setiap hari senang dong. Iya, saya setiap hari senang kalau hidup, walaupun pagi-pagi tuh kadang-kadang karena badan pada sakit, bukannya senang, maksudnya ngomong, aduh bahagia, enggak. Biasanya, aduh, gitu ya. Biasanya kan karena kalau pegel gitu. Nah, tapi sebenarnya ketika kita tidur dengan nyenyak, ya katanya itu harus ada di gelombang theta ya, itu ketika bangun itu seger. Nah, biasanya kalau seperti itu, kalau saya biasanya tidur kalau udah terlalu larut, misalnya sekitar jam 1, jam 2, dan saya besoknya butuh kesegaran untuk saya bisa beraktivitas, biasanya saya punya triknya, punya tipnya, Rama Henry. Jadi saya biasanya begitu saya mulai bermeditasi, memusatkan pikiran, saya bicara dalam hati. Semoga tidur saya yang walaupun hanya sebentar, intensitas ataupun kualitas dari tidur saya ini mudah-mudahan nyenyak. Dan saya bangun dengan kondisi yang segar dan sehat. Dan biasanya pagi bangunnya sehat, seger. Gitu. Tapi kalau udah jam 5 sore,
itu udah mulai loyo lagi. Nggak bisa dipungkiri udah tuir ya, kayaknya udah tua. Jadi biasanya karena kita kurang tidur, cuman 2 jam, 3 jam, begitu badan kita udah mulai turun. Kecuali Sang Buddha ya. Sang Buddha tuh tidurnya cuma 1 jam atau 2 jam. Kalau kita lihat siklus jamnya Sang Buddha itu luar biasa. Ya. Tapi kalau kita yang manusia biasa, biasanya perlu 6-8 jam. Bahkan kalau kita bicara tentang siklus dari badan ini juga ada. Jadi jam 10 tuh kayaknya apa yang harus istirahat gitu. Jam 12 istirahat apa. Nah, biasanya kita nggak mau peduli ya. Kadang-kadang udahlah, pokoknya main HP dulu dah sampai malam. Aduh, nonton dulu dah sampai malam gitu. Padahal itu kalau kita manfaatkan buat hal-hal yang positif dengan meditasi, dengan memancarkan cita kasih, itu hal yang luar biasa. Jadi mumpung masih hidup, jadikan hidupmu bermakna ya. Kemudian kesimpulannya adalah jangan sombong karena masih muda, sehat dan hidup. Karena segala sesuatu selalu berubah. Manfaatkan kehidupan kita yang masih muda dan sehat dengan melakukan perbuatan baik untuk kebahagiaan diri sendiri, keluarga, leluhur, dan semua makhluk. Ya, inilah yang saya sampaikan di dalam malam hari ini, materi malam hari ini, Sukamala Sutta dari Anguttara Nikaya 3, ya, 38 dan 39. Mungkin itu saja, Mas Wendri. Tadi katanya mau dengerin itu juga ya, mau dengerin tentang jalan-jalan ke sana ya? Iya dong. Oh gitu ya. Baik. Ya, baik teman-teman, ini tadi kita sampaikan supaya kita juga yang masih muda, nah ini buat yang muda-muda nih, jangan kalah dengan yang tua-tua. Karena kemarin kalau kita yang jalan-jalan ke mana, ke Dharma Yatra Tour ke India, 30 November sampai dengan 10 Desember, itu rata-rata mungkin kalau boleh saya bilang 60% itu orang tua, Mas Wendri. Jadi yang orang tua ini malah mereka semangat banget gitu. Yang kedua, barangkali orang yang udah tua-tua ini karena memang dibiayain sama anaknya ya. Anaknya bahkan nggak jadi ikut karena dia bilang duitnya nggak cukup, Rama. Jadi saya orang tua saya dulu aja deh gitu. Ya. Nah, tetapi seperti disampaikan dalam Mahaparinibbana Sutta, ada 4 tempat yang hendaknya kita sebagai umat Buddha patut kunjungi. Ya, ada 4 tempat, yaitu tempat lahirnya Pangeran Siddhartha di Kapilavastu itu di Nepal. Nah, kemarin kalau ke Nepal itu kita memang karena masih pandemi, tapi di sana udah nggak pandemi itu Mas Wendri, di sana udah endemi. Jadi mereka udah nggak pakai masker, jadi mereka bebas-bebas aja. Kita aja yang pakai masker ya karena ke sana, tapi tetap kita juga diminta peduli lindungi yang WHO. Jadi kita harus ngantri waktu pisah ya. Jadi ketika kita pisah masuk itu kita ngantri, harus ditanyakan dulu keperluannya dan sebagainya. Walaupun kita rame-rame ya, tapi nggak susah sih. Nah itu pagi-pagi pulangnya pun waktu kita ke India sama. Jadi seperti itu. Jadi ketika kita balik dari Nepal ke India sama juga. Jadi ngantri, lumayan ngantri ke sana. Nah itu kalau sudah karena waktu kemarin itu ada Tipitaka Chanting ya, Tipitaka Chanting, internasional Tipitaka Chanting, maka banyak orang-orang dari luar negeri ya, dari Thailand, dari Sri Lanka, dari Vietnam, dari Indonesia, macam-macam lah, banyak, dari Australia dan sebagainya. Nah jadi kita juga kemarin ikut seremoninya, jadi pembukaannya. Kalau di Borobudur itu kan kita ada seremoni dari Mendut ke Borobudur ya. Nah, kalau dari sana itu kita dari Wihara Thailand, namanya saya lupa tuh, Wihara Thailand, dari Wihara Thailand kita kumpul, itu kita menuju ke waktu seremoninya sebenarnya ke di area sekitar Buddha Gaya. Jadi tadi kan Kapilavastu, yang kedua adalah tempat di mana Pangeran Siddhartha Pertapa Gautama menjadi Buddha, di Bodh Gaya. Nah, di Bodh Gaya inilah tempat dibacakannya Tipitaka. Jadi di sana ada tenda-tenda untuk perwakilan-perwakilan ya dari Bangladesh, Kamboja,
terus Indonesia, terus Vietnam, Laos, pokoknya macam-macam banyak. Nah, di sana itu mulai baca tuh. Tapi waktu seremoninya itu tidak ke sana, tapi ada satu areal di daerah itu namanya Wihara dekat Vietnam. Jadi kemarin tuh Vietnam yang dapat kesempatan untuk menjadi tuan rumah. Jadi Sangga Vietnam yang mengadakan. Nah, kemudian yang ketiga adalah tempat di mana khotbah pemutaran roda Dhamma itu diputar, ya. Itu di Taman Rusa Isipatana. Nah, di Benares, ya. Kemudian yang terakhir adalah di Kusinara. Tetapi selain 4 tempat tadi, biasanya kita mengunjungi tempat-tempat yang lain, seperti Sujata Temple. Terus kemudian Sujata Temple itu adalah tempat di mana Pangeran Siddhartha waktu itu menjadi Pertapa Gotama, ketika setelah menyadari bahwa hidupnya menyiksa diri itu salah, ya, menyiksa diri itu salah, kemudian beliau itu mulai makan. Nah, ketika beliau sudah cukup sehat, berada di bawah pohon beringin, ya, kemudian beliau duduk di situ, kemudian Sujata ini meminta pelayannya untuk memberikan nasi bubur, nasi madu nyebutnya, nasi madu Sujata. Nah, itu kemarin di Indonesia pernah dibuat oleh Bante Dhammajato, ya, kalau nggak salah di Gunung Sindur. Itu nanti pernah membuat tuh, kalau mau makan ya boleh, tapi dia buburnya bubur manis sih, karena ada madunya. Nah, jadi di sana kemudian beliau melintasi tempat, ya, itu di Sungai Neranjara, kemudian beliau membuang bowl tempat menerima makanannya. Nah, bowl yang dipegang oleh Pangeran Siddhartha itu adalah bowl atau pata atau mangkok itu yang didapat dari 4 Raja Dewa, 4 Maharaja Dewa. Ya, dari Catu Maharajika itu dijadikan satu. Kemudian setelah selesai makan, beliau akhirnya pergi, ya, ke hutan Urwela. Ketika berada di Sungai Neranjara, Sungai Neranjara di sana sekarang udah jadi sungainya kering, Mas Wendri. Jadi itu udah seperti jadi kayak kebun gitu aja gitu. Jadi banyak pasir, ada pohon-pohon gitu. Tapi itu memang sungai, masih Sungai Neranjara. Kalau yang tempat yang dilintasi oleh Pertapa Gotama di situ masih ada, ya. Nah, jadi kemudian beliau itu cukup jauh juga. Kita aja yang jalan di situ naik mobil itu bisa 10 jam. Ya, dari satu tempat ke tempat lain, dari pertama dari Kolkata, Kalkuta, itu ke Bodh Gayanya itu 10 jam. Itu naik mobil, pantat tepos semua itu di mobil. Ya, apalagi udah tua-tua gitu. Tapi yang muda ya kita sambil nyanyi-nyanyi dan sebagainya, ya sambil cerita-cerita lah, happy-happy lah sebagai keluarga. Nah, dalam kesempatan itu, saya memang sering bilang, karena kalau kita bicara rombongan banyak, yang saya sering mengingatkan kepada mereka kan biasanya tadi, kita emosi gitu ya. Kemudian ada teman kita yang mungkin kecapean, sakit gitu kan, jadi tidurnya kurang nyenyak, kemudian bangunnya kesiangan. Itu ada aja yang komplain kan gitu. Nah, ketika komplain itu saya sering bilang, kita wajar mengalami emosi-emosi seperti demikian. Tapi sayang kalau ke tempat Dharma Yatra itu, ke tempat-tempat suci itu, kita dipenuhi dengan hawa nafsu kemarahan, gitu kan, dosa gitu ya. Sayang. Jadi lebih baik pada saat itu kita harus bisa melepas. Jadi saya bilang marah boleh sesaat. Terus kemudian sadar bahwa saya nggak boleh marah loh. Saya renungkan nih, saya marah di tempat ini sayang. Karena bayarnya udah mahal, jalannya jauh, capek gitu ya. Jadi kalau orang-orang yang biasa jalan-jalan ke Korea, ke Jepang, nggak bisa di sana dapet yang enak-enak gitu. Ya di sana memang kita bukan jalan-jalan, namanya kita napak tilas ya. Bahkan kemarin saya dapat kabar yang luar biasa nih, orang Indonesia belum ada. Orang-orang Jepang kalau nggak salah, itu dia mau napak tilas tuh Ramayana. Jadi dia nggak naik mobil. Jadi itu dia mau jalan dari Wesali gitu kan ke Bodh Gaya, kemana itu dia jalan. Jadi mobilnya cuma ngikutin doang busnya. Dia jalan. Kalau yang kecapean ya baru naik mobil. Nah, itu benar-benar napak tilas. Tapi kalau kita mau jalan segitu bisa 45 hari kali. Wow, Jalannya luar jauh. biasa. Soalnya 10 hari itu kagak ke Uber.
itu naik mobil. Iya, iya, iya. Jadi kalau Oke. 45 hari baru bisa. Mereka tuh sekitar 45 hari katanya. Jadi kalau mau Iya. ikut, ya cuma biayanya mahal ya. Apalagi kita orang kerja kan. Iya, baik, jadi- baik, seru, ya. Romo Sima Ya. ya. Kira-kira Jadi, begitulah Mas Andri. Nanti kita lanjutkan ceritanya perjalanan ke Siap, India siap. yang dirangkai dengan Sukamala Sutta pada Ya, malam hari baik. ini yang sudah disampaikan tadi oleh Rama Sima. Ya, Bapak terima Ibu, kasih. saudara-saudari, ya terima kasih kepada Rama Sima yang sudah menguraikan sama-sama. uraiannya. Dan tadi juga saya mengintip ternyata banyak yang nonton nih di YouTube, ya Oh, seperti itu ya. Oke, terima kasih yang sudah bergabung di YouTube dan juga di Zoom pada malam hari ini serta di Dhamma TV. Selanjutnya kita akan bersama-sama terlebih dahulu mendengarkan suara indah dari sahabat kita Lifun. Untuk itu kepada saudari Lifun, disilahkan. Kita boleh kasih reaction secara virtual, kasih jempol atau kasih tepuk tangan secara virtual. Silakan. Baik, terima kasih Romo Hendri. Selamat malam Romo Sima Budi. Malam. Salam. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari Sedama, Sotihontu Namo Buddhaya. Baik, saya akan membawakan sebuah lagu untuk dirunungi. Selamat mendengarkan. Bukan tua pada suatu hari, sakit tak dapat ku hindari. Pada waktunya aku akan pergi, dan semua itu belum ku atasi. Kan berubah semua yang ku miliki, kan berpisah dengan yang ku cintai. Tiada kekal, tiada yang abadi, timbul dan lenyap, silih berganti. Hendaklah ini selalu direnungi kerap kali setiap hari. Aku pemilik karmaku sendiri, mewarisi dan lahir dari karmaku sendiri, berhubungan dengan karma sendiri, terlindung oleh karma sendiri. Kan berubah semua yang ku miliki, kan berpisah dengan yang ku cintai. Tiada kekal, tiada yang abadi, timbul dan lenyap, silih berganti. Hendaklah ini selalu direnungi kerap kali setiap hari.
tua, baik atau buruk, itulah yang akan ku warisi. Baik, terima kasih. Swati Hontu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Wow, bagus sekali suaranya ya, Cilipun. Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin mengundang Cilipun, langsung nanti bisa undang ya. Boleh chat di komentar, Cilipun, nomor handphone berapa ya. Atau mungkin yang bergabung di Zoom, boleh tanya Cilipun, nomor handphonenya berapa ya. Seperti itu. Terima kasih Cilipun, sudah bersama kami semua. Bergabung menjadi volunteer, membantu kita, menghibur kita dalam acara Dhammasaka Kaca Online ya, Ramasima ya. Sama-sama, Romo. Oke. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara-saudari. Ini saya sudah mengumpulkan sekali banyak pertanyaan dari yang masuk ya. Sangat bagus-bagus sekali pertanyaannya, dan Bapak Ibu boleh juga bertanya. Kalau yang melalui Zoom bisa raise hand kalau mau bertanya langsung dengan Ramasima. Atau kalau misalnya tidak raise hand, boleh melakukan pertanyaan melalui kolom chat, baik di Zoom maupun di kolom komentar di YouTube. Pertanyaannya akan kami bacakan, ya. Baik, pertanyaan-pertanyaan yang masuk akan saya bacakan satu demi satu. Yang pertama adalah saat ini kalau dari sisi anak muda, Rama, Ya. banyak yang semakin dia muda, dia menganggap dirinya gagah, ganteng, tampan, cantik gitu ya. Kadang-kadang dia suka merendahkan orang yang lebih tua. Ya, ini tidak di mana-mana nih. Bahkan juga bahkan di organisasi, bahkan di sosial gitu kan, kadang-kadang lihat, aduh, dia kok begini ya, gitu, seperti itu. Nah, bagaimana caranya supaya yang muda-muda ini tidak sombong begitu? Ya, seperti itu. Bagaimana caranya tuh? Baik, terima kasih. Nah, kalau kita bicara memang zaman dulu dengan zaman sekarang beda ya, Ramayendri. Memang bicara tentang ajaran atau apa sikap atau tingkah laku yang disampaikan oleh orang tua dulu dengan sekarang itu sangat berbeda. Dan ini memang kalau kita bicara dulu ya zaman-zaman saya ya, mungkin Rama Suwenti juga sama. Biasanya orang tua tuh sikapnya militer. Jadi pokoknya kamu sama orang tua itu sama orang yang lebih tua harus menyapa, kan? Harus hormat, harus sopan. Dulu bahkan kalau kita sama guru itu kalau di jalan itu biasanya langsung ajali loh. Kalau dulu saya di Budi kan gitu ya. Kalau sekarang biasanya kalau ada murid dengan gurunya gitu biasanya, "Hai Bapak," gitu. Atau mungkin macam-macam lah gitu. Jadi gayanya berbeda. Nah, memang pengajaran-pengajaran ini yang memang harus dilakukan. Makanya kalau di teman-teman kalau bicara di Indonesia, ini budi pekerti ini sekarang kan sudah mulai lagi diminta dimasukkan. Ya, karena kita itu biasanya sekarang yang banyak hidupnya itu bukan hidup di dunia nyata, Mas Wendri. Hidupnya di dunia maya. Gitu. Kemarin saya disampaikan juga hidupnya di dunia maya. Ketawa-ketawanya juga dunia maya, di TikTok, di Facebook, dibaca-baca gitu ya. Biasanya ketemu sama keluarga tuh jarang ketawa ketiwi gitu kan. Habis sudah masing-masing pada pakai HP gitu. Nah, jadi bagaimana supaya nggak sombong? Sebenarnya adalah menyadari bahwasanya kita juga akan mengalami tua tadi. Jadi anak muda harus sadar bahwa kita juga akan tua. Ingat bahwa kita juga melihat cermin di dalam diri kita. Bahwa kita akan tua nanti. Kalau kita tidak menghormati orang tua, nanti kita jadi tua pun nggak bakal dihormati orang. Itu pasti akan ada hal yang sama. Itu bukan hanya hukum karma nyebutnya, sama aja ketika kita lihat di cermin kan. Kalau kita misalnya senyum sama cermin itu, pasti dia senyum di situ kan. Nggak mungkin dia senyum di situ dia marah, wah gitu kan. Wah, itu bisa kabur itu. Jadi cerminnya biasanya dipecah itu. Waduh kok ini jadi galak gitu kan. Pasti sama. Nah, itu yang harus kita sadari. Kedua, ingatlah bahwa kalau kita menghormat mereka-mereka yang tua, ya, menghormat mereka yang patut dihormat itu berkah utama. Jadi berkah di mana-mana itu kita nggak usah cari kemana-mana loh. Orang banyak nyari berkah di gunung-gunung, di sungai-sungai dan sebagainya. Cari berkah pada diri sendiri, gitu. Menghormat. Pujaca puja nianang eta manggalam utama. Jadi
menghormat mereka yang patut dihormat. Jadi kalau kita melihat orang yang lebih tua di organisasi, di rumah, itu benar-benar. Tapi benar apa yang disampaikan dulu oleh orang tua ya. Dulu kalau ada saudara nih, saudara kita datang, ya ada OO, ada II, ada Itio, Kotio dan sebagainya, kan kita masih kenal tuh ya. Itu kalau kita lagi di kamar di mana kita suruh keluar sama orang tua, dikenalin. Ini ini namanya Suhendri nih. Suhendri itu siapa dong? Itu kamu gitu loh. Kalau sekarang boro-boro begitu ada yang datang ngeloyor aja. Ya, jadi itulah sadar bahwasanya kita pasti akan mengalami tua, kita juga akan mengalami kematian. Kalau ingin dihormati orang, hormati orang lain. Itu kiatnya, Mas Suhendri. Terima kasih. Baik, terima kasih. Demikian pertanyaan sudah dijawab. Kemudian ada pertanyaan lagi, ini terkait dengan ada 2 pertanyaan saya gabung jadi satu nih ya. Jadi berbicara masalah usia muda, tentu tidak semua orang punya sang wega. Nah, ini pertanyaannya, ada orang yang ketika masih muda udah muncul sang wega cita, tapi ada juga tuh ada orang yang udah tua yang nggak muncul sang wega citanya. Nah, bagaimana sesungguhnya kita menyadari sehingga orang tuh bisa punya sang wega gitu. Bukan hanya di kata-kata gitu, kalau ada yang meninggal sang wega cita ya, padahal sesungguhnya sang wega cita adalah keterdesakan batin. Salah satunya adalah tahu nih, saya harus mengakhiri penderitaan gitu kan. Ditambah lagi ini ada satu pertanyaan yang nyambung adalah banyak orang ketakutan gitu, takut tua gitu kan. Bahkan ada yang disemir katanya gitu kan. Ada juga yang takut sakit gitu kan. Bahkan ada yang takut mati. 3K, takut ketuaan, takut kesakitan, dan takut kematian. Nah, bagaimana tanggapannya Rama Sima nih? Ya, baik. Jadi kalau tadi kita melihat ya, bagaimana tadi orang takut terhadap itu, kemudian sama wega cita, keterdesakan batin, sulit ya sulit. Jangankan mereka-mereka yang tidak kenal Dhamma. Yang kenal Dhamma pun bahkan kalau tadi kita bilang, seperti yang disampaikan Mas Suhendri, umumnya baru dari ucapan. Kenapa? Karena memang pemeo mereka, semboyan mereka kan pertama misalnya, emang itu siapa gua? Itu kan kadang-kadang itu jadi itu kan. Nah, kadang-kadang jangankan orang lain gitu. Kalau misalnya ya, sorry nih, kalau kadang-kadang kita mungkin karena nggak hormat juga dengan orang tua kita dan sebagainya, karena mungkin ada kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan, ketika meninggal bukannya samwega yang timbul gitu. Bahkan mungkin sorry aja nih, kadang-kadang ada mungkin syukur lu udah mendingan mati lo daripada rewel, bawel, cerewet gitu. Itu kan lebih bahaya lagi. Itu orang tua kita loh, Bang. Tapi ada yang begitu kan, ada barangkali ya. Tapi saya yakin bahwa yang ada di sini enggak seperti itulah. Jadi kita juga merasa keterdesakan tadi. Bagaimana caranya? Sulit nggak? Sulit memang. Karena ketika kita berbicara tentang tadi, kunci sukses itu sebenarnya mereka harus senang. Anak muda itu, Rama Suhendri, yang harus mulai digali adalah bagaimana ketika mereka merasa senang melakukan sesuatu. Ya, memang kalau kita bicara anak muda kan kadang-kadang kebebasan tertentu ya. Tapi ketika kita membuat sebuah kegiatan yang kadang-kadang gini, yang kadang-kadang kita tidak melihat apa ya, ketika kita misalnya merencanakan sesuatu yang seperti biasa, mereka biasanya nggak mau lah, males gitu. Nah, oleh karena itu kita harus melihat dari sisi mana mereka senang. Ya, memang sulit. Jadi yang bisa tahu itu adalah orang-orang terdekat tuh biasanya. Nah, mulailah mereka disentuh kepada hal-hal yang ada. Nah, kalau kita lihat di kadang-kadang di YouTube ya, sekarang itu juga ada yang orang mulai melakukan penelitian sosial ya, Mas Wendri ya. Bagaimana ada orang yang jadi pengemis atau apa, kemudian atau yang misalnya kejujuran tentang itu tadi lah, misalnya ada orang yang sakit dan sebagainya, itu diberikan. Tapi sulit. Nah, oleh karena itu harus cari cara memang bagaimana untuk menyadarkan itu. Yang bisa menyadarkan sebenarnya adalah dirinya sendiri. Tapi kalau dirinya sendiri tidak mau, dan biasanya kan seperti yang dikatakan tadi, ya tadi Heri ada nyampaikan tuh, muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Ngapain gua ke sana? Ngapain gua mikirin mati dan sebagainya, orang gua masih muda kok. Nanti juga gua tua udah kaya raya kok gitu kan. Dan sebagainya. Itu yang pemeo-pemeo itu yang harus dirubah. Nah,
Bagaimana caranya? Caranya adalah harus bisa mengajak mereka yang sesuai dengan hobinya. Itu di dalam Idipada itu salah satunya adalah kita disebutkan dengan canda Idipada. Nah, kita orang lah yang berada di aktivis-aktivis ini harus mulai berpikir ke sana, ya. Kemudian tadi disampaikan apa tadi Han yang berikutnya yang kedua tadi setelah itu mengatasi ketakutan ketakutan atas ketuaan, kesakitan dan kematian, kematian. supaya tidak parno gitu dan ya supaya tidak parno ya. Jadi yang harus disadari begini, sebenarnya kalau kita sadari bahwa tua, mati dan sakit itu pasti kita alami. Dan yang sebenarnya kalau di dalam Buddhis kan seringkali suruh renungan terhadap diri kita ya. Misalnya rambut ya, rambut saya ini udah pada habis nih. Itu kan artinya kematian dari rambut itu. Sel-sel rambut saya udah pada mati. Nah, setiap saat sebenarnya kita mengalami kematian. Ya. Bahkan kehidupan kita, apa yang kita lalui kan sudah mati. Yang kemarin itu udah mati kan. 1 menit yang kemarin udah mati sebenarnya. Cuman memang pemahaman-pemahaman itu yang kadang-kadang tidak disadari oleh mereka. Nah, dulu saya sadarnya ketika saya masuk agama Buddha itu tahun 81 namanya. Jadi 81-an ya. Tahun 80. Saya takut dengan kematian. Waktu itu saya memang takut mati gitu. Takut matinya kenapa? Yang pertama karena saya banyak perbuatan yang kurang baik. Sehingga saya takut mati masuk neraka, digoreng, dimasak gitu takut. Kemudian takut di pantek karena kalau masuk peti nggak bisa napas. Itu dulu ya. Nah, sekarang yang harus kita sadari adalah bagaimana supaya kita tidak takut terhadap itu, ya harus menyadari bahwa hidup ini adalah anicca. Satu. Kedua, hiduplah pada saat ini. Jadi kalau kita sekarang hidup, ya kondisi kita ya seperti ini. Kita sadari nih, kita berada pada kondisi apa. Kalau kita sakit, sadari bahwa kita sakit. Nah, bersahabat dengan si sakit, itu bisa kita lakukan loh. Itu kompromi namanya. Sama dengan rasa takut sebenarnya Mas Wendri. Saya pernah ada satu cerita, ada dulu waktu di Mega Theater ya, di waktu acara dulu namanya Keluarga Besar Pelajar Buddhis Tangerang. Itu waktu ngadain acara Wesak Bersama pelajar. Jam 2 pagi, kita tuh lagi bikin dekorasi Mas Wendri. Jadi saya ada bertiga, waktu itu saya bertiga. Kemudian saya jam 2 pagi itu ke belakang tuh Mas Wendri itu. Saya ke belakang itu, di belakang dinding itu, kan ada di belakang itu. Itu ketika saya ngelihat di sana, itu ada makhluk, Mas Wendri. Saya langsung takut, dia lari. Dia juga lari loh, berbalik. Saya lihat juga dia berbalik gitu. Berarti dia juga takut sama kita kan gitu, sama-sama takut. Jadi sebenarnya kita gak usah takut karena kita itu hidup di kondisi yang sama, cuma gelombangnya katanya yang berbeda, dimensi yang berbeda. Jadi bersahabatlah. Gitu. Nah kadang-kadang kan kita suka melihat orang-orang yang menyeramkan itu menjadi sesuatu yang menakutkan. Padahal kalau kita baik, mereka juga baik sih. Ya, tetapi kadang memang ada yang bisa salah. Jadi bersahabatlah dengan kondisi-kondisi yang ada hidup saat ini, supaya itu yang kita alami jangan takut terhadap tua, sakit dan mati. Karena itu adalah kewajaran yang kita terima ketika kita lahir. Itu aja sih, Rama. Terima kasih. Ya. Oke, wow, sangat luar biasa ya jawabannya ya. Ini juga datang pertanyaan dari kolom chat. Menurut Romo nih katanya, kalau orang tua kita sering kecetia tapi belum mengenal Dhamma, bagaimana kita secara inovatif membuat mereka bisa berdana, mengenal Dhamma, sehingga nanti ada potensi di kehidupan akan datang terus mengenal Dhamma dan mempunyai karma baik. Nah, ini dari seorang anak nih yang punya bertanya strateginya gimana nih, walaupun mungkin agak menyimpang sedikit, tapi boleh dijawab. Boleh. Jadi gini, kalau kita punya orang tua yang sering kecetia ya, mungkin pasangio atau lain sebagainya, itu juga hal yang baik sebenarnya. Jadi bagaimana sebagai anak ya yang harus kita lihat, kita sendiri juga ke sana apa enggak, itu kan pertama. Kedua, kalau kita ke sana atau kita misalnya melihat nih, jadi
kita harus ngamati dulu orang tua kita itu ke sana ngapain. Oh tadi katanya dia pasti udah ngamatin dong ya, nggak berdana, cuman mungkin pasang hio, cung cung cep gitu kan. Saya dulu juga pernah begitu, Mas Hendri. Saya pernah cung cep dulu di Padung Utara di Bontekbio. Saya kalau diajak sama si kode apa gitu, ayo kita ke sana. Saya sih kadang-kadang kapok karena banyak asap mata gitu. Cuman begitu saya ini misalnya ada dewa anu, saya nanya, ini ngomongnya apa sih? Oh ya ini dewa ini ntar kamu minta ini, dewa ini minta ini gitu ya. Ya kita ngikut aja gitu. Nah, itu kan sesuatu yang kita lakukan, orang tua kita tuh lakukan karena dia merasa itu kewajiban kan gitu. Kewajiban yang mungkin dari turun temurun sama kong mamanya dulu diajak begitu. Tapi ada juga yang dia diajak biasanya adalah hal-hal yang. Nah, bagaimana caranya tadi? Dia harus mengerti, harus diajak mengerti. Nah, kalau anaknya tadi udah sering ke wihara, tadi mau berdana dan sebagainya, jangan disuruh begini. Misalnya dia sering ke situ ya, misalnya sering tadi kan, masang hio di Cetia misalnya. Cetianya kebetulan ada altar-altar lain gitu ya. Kalau altar Buddha atau dia kebaktian dia nggak mau, enggak lah, gue males dengerinnya gitu kan. Biasanya gitu. Ya, tapi kalau yang udah bagus, oke. Nah, biasanya ajaknya begini, mulailah dari hal-hal yang kecil. Tanya, mamanya udah pulang nih. Ini ceritanya mamanya ya atau papanya nih? Mamanya biasanya ya, begitu mah ya. Ya. Mamanya pulang. Mah, habis dari mana, Mah? Dari Cetia. Ngapain, Mah? Pasang hio. Lah mama pasang hio kepada siapa? Dia ingat biasanya itu dewa. Oh iya, Mah, bagus tuh, Mah. Kenapa? Di dalam agama Buddha itu menghormat mereka yang patut dihormat. Mama dapat berkah loh. Nah, itu kan berarti kan udah mulai sadar, oh, gua berarti ke sono menghormat dapat berkah ya. Ketika dia dapat berkah namanya orang tua. Kalau dulu mah kadang-kadang orang tua kalau masih ada forecast dulu ya, itu suka, waduh gue dapat berkah, dapat nomor gitu kan. Tapi ini dapat berkah utama, dapat kebahagiaan, bahagia banget gitu kan. Itu pasti akan makin semangat dia. Nah kemudian, Mah, waktu mama ke tadi itu pasang hio, itu kan dikasih sama apa sih namanya tuh, biokong ya, sama biokong, ada lilin, ada hio gitu kan. Mama itu dana nggak, Mah? Enggak, ngapain orang disiapin kok, biasanya gitu. Wah, Mah, kapan-kapan dana, Mah. Kumpulin lah duitnya. Ya, mungkin 1.000, 2.000, 5.000, 10.000. Nah, kok gitu sih? Kenapa harus berdana? Lah, kan kalau kita melakukan sesuatu menghormat, kalau kita misalnya mendapatkan sesuatu yang kita tanam, ya, dari orang lain terus, itu kan juga kurang bagus. Coba Mama kalau beli tanaman. Coba Mama beli tanaman tuh di pasar lama. Itu Mama beli tuh, pohonnya udah bagus, udah dibonsai, apa dulu, ditanamnya lebih bagus kan, Mah? Itu sama dengan nabung, Mah, tadi. Mama kasih uang seperti itu. Jadi dia nggak merasa terpaksa bahwa dia, oh yang menanam itu. Saya menghormat mereka yang patut dihormat dengan berkah utama tadi. Mama menabung tadi, Mama berdana itu juga berkah utama juga kan. Rajin gemar menabung dan sebagainya. Kemudian nanti mulai itu diajak hal. Nah, jadi ketika dia diajak mengerti, orang tua kadang-kadang juga melakukannya itu karena kewajiban. Kalau anak muda sekarang kagak disuruh, karena kagak disuruh, dibebasin sama keluarganya, ya sadar sendiri tadi, makanya sampai gaji tanya atau apanya nggak timbul. Orang tua tuh harus ngajak tadi, yuk, nah kita ke sana yuk. Tapi jangan ajak yang ke, mohon maaf ya, kalau yang masih kecil jangan ke bio tadi yang asapnya itu parah, nanti pulang batuk-batuk nggak mau lagi dia disuruh itu. Jadi ke hal yang mungkin sekarang kan wihara banyak yang bagus-bagus ya, kan ya. Ada yang bisa apa namanya Instagramable, ada yang bisa foto-foto. Lah anak-anak itu kan suka begitu. Mungkin ada yang kegiatan, ada yang main band dan sebagainya. Seperti itulah. Jadi gitu kira-kira Mas Wendy. Mulai diajak ya, mamanya diajak ngerti tadi. Ya. Melakukan penghormatan gitu ya. Oke, baik. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, kami masih memberikan kesempatan kalau misalnya ada yang mau bertanya ya. Kalau tidak ada, pertanyaan akan kami lanjutkan tanyakan karena memang banyak yang suka sama Romo Sima, jadi banyak yang tanya. Waduh, terima kasih. Oke, kemudian Heri udah ada garuk-garuk aja Heri. iya. Nah, nanti kalau Heri mau tanya boleh raise hand ya. Nah, kemudian ada juga yang tanya, nah ini terkait dengan datang ke wihara nih Romo ya, Ya. walaupun memang agak menyimpang. Ya. Bagaimana sih cara menambah relasi dan manfaat untuk datang bagaimana menambah relasi dan manfaat dengan sering datang ke wihara menurut pengalaman Ramasima? Apakah Ya. memang gimana tuh? Yang ini yang tanya nih. Nah, datang ke wihara ya.
Nah, sebenarnya datang ke wihara ini ada, dulu saya pernah ceramah di Padumutaran ya, Mas Hendri. Saya lihat kalau dulu ya, itu di wihara Padumutara itu rame, anak mudanya datang. Tapi biasanya nongkrong di motor, kagak masuk ke dalam. Nah, sekarang kan motornya udah di jauh tuh. Sekarang banyak yang nongkrong itu di pinggir itu, yang dekat itu ya. Nah, saya dulu pernah cerita gini, di zaman Sang Buddha dulu. Ada sebuah cerita, nih Mas Hendri. Kalau Sang Buddha itu, ya, Sang Buddha itu pergi ke mana? Pergi ke wihara yang dibuat oleh raja, itu biasanya dikawal, Mas Wendy. Jadi dia datang ke wihara jadi pengawal, cuman berdiri depan pintu gitu, melihat Sang Buddha apa gitu. Jadi cuman seperti itu. Jadi dulunya dia tuh pernah jadi pegawai istana yang jadi pengawal-pengawal tadi. Jadi sayang. Nah, tapi di situ juga kadang-kadang bisa nggak kita dapat relasi? Bisa. Cuman kalau orang-orang yang biasanya seperti itu, kan artinya kalau bicara mencangkul nih, kemarin saya dapat tugas Mas Wendy itu membuat tulisan tentang hidup dengan mencangkul dan menanam. Jadi kalau kita mencangkul itu tanah kita tuh nggak dicangkul gitu. Jadi kalaupun kita dapat kenalan, dapat korespondensi pada saat kita berdiri, duduk apa di motor dan sebagainya gitu, ngerumpi ngobrol gitu, yang lain ngedengerin, itu kita cuman sesaat, nanti ya udah habis itu hilang. Nah, jadi bagaimana kalau ke wihara, niatkanlah pada kondisi yang terbaik. Jadi kalau ada di situ misalnya ada performa ya, kadang-kadang kita datang nih, kita merasanya kadang-kadang kita merendahkan diri kita sendiri sih, merendahkan diri ya benar. Jadi misalnya kadang-kadang kalau ada jadwal, siapa pimpinan parita, terus siapa pimpinan ini gitu, siapa yang mau nyanyi dan sebagainya, kan kalau dulu mah suka ditanyain tuh. Jadi yang tidak terjadwal udah ditanya. Nah, kita harus mulai berani untuk itu. Gitu. Kadang bertanya juga sama seperti yang ini nih Mas Wen. Kalau kita bertanya pada saat puja bakti, Dhamma Desana, ya kalau ada yang sesi pertanyaan, bertanyalah. Jadi orang tahu, oh si A ya, namanya si B. Dibanding kita duduk aja diam gitu, ikutin acara-acara, kemudian pulang setelah itu. Sebenarnya nanti ada satu saat di mana pengurus wihara juga membuat sebuah acara, di mana itu ada mungkin di acara apa gitu, misalnya kalau umumnya kan ada Hari Meta kemarin Januari, yuk kita adain yuk, misalnya kebersamaan, ada ulang tahun bersama, itu tuh korespondensi hal-hal seperti itu sebenarnya bagus. Dan jangan malu untuk bertanya, jangan malu untuk menyapa. Saya kemarin kalau kita bicara nih teman kita nih, Pacarika Ardi itu mah grece benar, kalau kata orang grece tahu ya. Jadi kalau sama orang baru dia mah langsung ngomong apa gitu, itu juga korespondensi yang baik menurut saya. Tapi nggak semua orang begitu ya. Saya juga tipenya orang diem sih, saya biasanya nggak ini. Tapi banyak orang yang mulai bertanya dan sebagainya. Mulailah dengan keberanian itu. Jadi ke wihara sempatkan untuk kita beraktivitas selain daripada apa-apa yang ada. Ketika ada acara-acara ulang tahun bersama atau apa, kita ngikut. Jangan ulang tahun bersama, enggak lah, gue kan nggak dipanggil gitu kan. Saya kan ulang tahunnya bukan sekarang. Misalnya kalau dia ulang tahun sekarang, kadang-kadang, aduh malu lah. Nah, jadi kalau kita mau dikenal, kita pun harus beraktivitas dan melakukan hal-hal yang positif. Nah, ketika kita melakukan puja bakti dan sebagainya dengan waktu-waktu yang sesuai, ya saat meditasi ya meditasi, saat parita ya parita, saat dhamma desana ya dhamma desana, saat nyanyi ya nyanyi dan sebagainya, itu membuat cangkulan kita itu, tanah kita itu menjadi subur. Itu Mas Hendri. Jadi jangan dibalik-balik ya. Saya sering ngomong juga loh, kadang-kadang orang lagi ceramah, yang disitunya malah pada meditasi. Terbalik itu. Kalau mau meditasi saat meditasi. Itu Bante Utamo pernah nyampaikan juga sih. Saya sih cuma menyampaikan saja. Jadi kalau kita mau pada waktu yang tepat, ya itu lagi meditasi ya meditasi, lagi parita ya parita, jangan lagi parita ngobrol misalnya. Ya sayang. Gitu ya, Mas Hendri. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih ya Rama Simabudi. Ya, wah ini di YouTube semakin banyak saya perhatikan ya penontonnya ya. Banyak ya, bagus tuh. Oke. Banyak pertanyaan. Dari Rusli Wijaya di YouTube bertanya, Soti Hotu iya. Rama izin bertanya, apakah tanda-tanda seseorang yang mabuk pada kemudaan, kesehatan dan kehidupan? Terima kasih. Nah, tanda-tandanya gimana nih? Tanda-tandanya yang mabuk pada kemudaan, pada kesehatan, pada kehidupan gimana?
Ya, yang pertama gini, Rama Rusli, Pecarika Rusli. Tadi tuh yang Harry bilang tuh, muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Itu semboyan yang kadang-kadang orang mabuk itu tadi. Jadi dia merasa bahwa saya muda terus, nanti juga tua juga nggak apa-apa, nggak bakalan sakit loh, kaya raya kan sehat, nanti juga masih masuk surga gitu ya. Jadi tandanya itu adalah kalau diajak sesuatu membuat yang baik, biasanya males. Ya, berbuat sesuatu biasanya males, menolong orang lain dan sebagainya males. Nah, biasanya mereka merasa bahwa kok lo, gue kan masih sehat, gue masih muda, nantilah. Ya, kadang-kadang mamanya atau keluarganya ngajak atau teman-teman ngajak sesuatu untuk berbuat baik, dia merasa bahwa enggak lah, nanti aja lah kalau udah tua. Nanti aja lah kalau udah mau apa? Sekarang mau masih sehat nih, saya mumpung sehat, saya mau jalan-jalan. Nanti kalau udah nggak sehat gimana? Nggak bisa jalan-jalan. Gitu kan. Jadi merasa bahwa sesuatu yang mengumbar tentang loba, ya, sesuatu yang tentang keduniawian itu lebih diumbar. Nah, karena tadi itu. Tapi kalau dia merasa sadar bahwa oh iya, tadi kan disebut mati ya. Kita pasti mengalami mati. Dan orang yang sadar bahwa kematian itu datang setiap saat, itu orang yang menyadari itu, dia akan mulai kesombongannya turun. Sama tadi seperti yang Sang Buddha sampaikan kan. Jadi Sang Buddha memang ketika menjadi bodhisatwa memang sudah dikondisikan demikian. Nah, kita juga bisa karena kita sesungguhnya itu kan bodhisatwa. Ya kan kita kan calon Buddha. Betul ya? Calon Buddha loh. Tapi calon Budanya tergantung. Kalau Buddha Gotama itu sama Sang Buddha. Sama Sang Buddha itu, wah itu luar biasa paramitanya. Kita kan bisa jadi Sawaka Buddha. Sawaka Buddha itu kita bisa menjalankan ya menjadi murid Sang Buddha, menjadi anggota sangga ataupun jadi umat awam, tapi menjalankan sila, banyak gitu kan, meditasi dan sebagainya kita lakukan. Jadi kalau orang yang mabok itu yang pertama udah pasti tuh semboyannya hal-hal yang para duniawi, ya. Kemudian merasa bahwa wah, gue masih muda, kalau ada diajak ngomong itu biasanya ucapan-ucapannya demikian dan biasanya males untuk beraktivitas. Jadi kalau teman-teman sekarang yang udah beraktivitas di wihara, berbuat baik, itu sesungguhnya bukan lagi orang yang sombong terhadap ketiga hal tadi. Nah, kalau bagaimana caranya? Yang paling gampang yaitu renungkan tadi itu yang kerap kali kita renungkan. Ya, kalau kata Ibit GAD kan suruh direnungin ya. Inilah yang harus kita renungkan kan gitu. Tapi orang biasanya boro-boro ngerenung gitu, malah jadi ngelamun, malah jadi tidur dia. Daripada ngerenung, gue malah mendingan main HP kan. Ya gitu, Mas Wendri. Ya, Terima kasih, Mas Rusli. ya baik, terima kasih. Ya, Pecarika Rusli, ada pertanyaannya ya. Kembali ada pertanyaan masuk juga. Ini terkait dengan apa yang tadi baru saja disampaikan. Mengapa sih Romo banyak orang mengatakan belajar Dhamma dan mendengarkan Dhamma itu membosankan? Nah, bagaimana solusi dari Ramasima? Iya, katanya ada yang berpandangan bahwa belajar Dhamma itu dan mendengarkan Dhamma itu membosankan. Ini bagi penanya ya, perspektif penanya nih gitu. Kenapa bisa demikian? Pertanyaannya kalau itu kembali ke kita. Sekarang saya nanya gini. Kalau kita baca buku ya, kitab suci dan sebagainya, memang kalau kita bicara dulu nih, zaman dulu nih, mohon maaf aja kalau kita baca Sutta Pitaka dan sebagainya, itu saya sendiri ngerasa bosen sih memang. Nah, tapi kalau saya bilang dibalik, kalau sekarang teman-teman, kalau saya dulu zamannya Kopingho itu baca Kopingho. Ya, ada yang baca Kopingho, bosan nggak? Enggak. Kenapa? Karena tata bahasanya itu dia lebih mudah diterima, dicerna oleh kita. Atau mungkin kalau anak muda sekarang banyak tuh yang baca novel-novel dan sebagainya kan ya. Kayak Dewi Lestari itu ada bikin, terus atau mungkin J.K. Rowling dan sebagainya itu yang dibuat film. Nah, jadi itu yang kunci pertamanya adalah yang membuat bosan, ya membuat kita bosan adalah kadang-kadang tata bahasa yang tidak sama dengan yang kita ini kan. Jadi caranya supaya nggak bosan belajar Dhamma, kalau saya sama dengan tadi, seperti yang tadi di Sukamala Sutta ya. Sukamala Sutta itu kan sebenarnya pengulangan tadi tentang kemudaan, tentang kesehatan, tentang kematian kan gitu ya.
tentang kehidupan. Kalau kita baca itu tiga-tiganya, itu lama-lama bosan juga kan, ngulang lagi. Diambil intisarinya. Nah, jadi kalau beberapa teman dan saya kadang-kadang juga mengokekan sih. Jadi kalau kita baca buku, ya ketika kita baca itu dikasih stabilo yang kita tahu intinya sama Mas Wendy. Jadi ketika kita baca, tahunya begitu. Nah, kemudian memang untuk para penerjemah dan sebagainya itu tata bahasanya harus lebih halus. Saya nggak tahu Mas Wendy kemarin dapat artiannya dari mana, itu bagus tuh kamu yang kelembutan itu. Cuman saya mau nanya kamu kemarin tentang itu agak berbeda dengan yang saya ambil di Access to Insight ya. Sama kalau teman-teman lihat di Dhamma Cita, beda juga. Di situ ada yang ituan tentang asam dan sebagainya. Jadi caranya adalah kita mulai mencari kunci-kunci. Kalau orang skripsi, jurnal itu kan ada kata-kata kunci. Nah, niatkan itu. Jadi kalau teman-teman mau baca tentang sesuatu yang kita mau ambil, apa gitu, misalnya tadi tentang kemudahan atau tentang ini. Jadi memang harus dibangkitkan semangat senang baca. Tapi ada orang juga yang nggak senang baca, jadi belajar Dhamma tadi caranya bagaimana? Ya mungkin didengerin. Kan ada orang ya, kalau kamu nih, misalnya saya termasuk orang yang nggak suka baca novelnya, misalnya apa itu namanya, yang sihir-sihir itu apa, Hen? Harry Potter. Itu kan bukunya tebal begitu juga kan. Saya nggak suka tuh baca gituan, terlalu capek. Jadi mendingan nonton aja. Jadi nonton visual, audio visual. Nah, jadi kita memang perlu, makanya sekarang ada podcast, ada apa, karena banyak orang juga yang membacanya kurang. Dan memang orang Indonesia itu, kalau nggak salah dari penelitian, itu paling nomor 2 terbawah. Nomor 2 terbawah untuk minat baca. Ya. Iya. Jadi kita memang harus mencari cara dari kita apa yang kita senangi. Jadi kalau yang senangnya podcast, ya dengerin podcast lah. Yang senangnya tanya jawab lah gitu. Kalau senang baca buku, baca buku. Gitu, Mas Wendy. Iya, makanya salah satu suta yang diungkap adalah barangkali yang Bapak Ibu belum baca, makanya disampaikan seperti itu, karena mensiasati, bisa jadi ada yang mungkin kurang suka baca, ya kita dengarkan melalui Dhamma Sakacca online. Dhamma Sakacca online bagus nih. Jadi hal-hal yang seperti itu. Makanya kemarin Mas Wendy bilang, saya kebetulan di mahasiswa ini banyak suta ya. Makanya kemarin kamu tanya, sutanya banyak. Jadi harus belajar itu. Makanya kalau memang mau berbagi, nanti saya bagi-bagiin ke kamu deh. Oke, terima kasih. Wah, ini masih ada pertanyaan lagi. Romo, mengapa banyak orang yang lengah dan terlena pada keduniawian, Romo? Iya. Kenapa lengah? Karena kita biasanya happy sama lupa. Ya. Jadi kita itu biasanya orang lengah dan lupa tadi, itu biasanya karena menghindari. Kita tuh pada dasarnya menghindari sesuatu yang tidak mengenakan. Kan gitu ya. Jadi kita kadang lengah terhadap itu tadi. Misalnya contoh lah, meditasi lah bisa. Meditasi itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Saya juga sama kadang-kadang jadi lengah. Padahal meditasi itu banyak manfaatnya, banyak. Bahkan kalau di luar negeri itu jadi kesehatan itu tadi. Meditasi untuk kesehatan tadi. Ya ada MBRS kemarin, ada MBA, ada segala macam-macam. MBCT. Nah itu banyak. Nah kalau kita bicara tadi, misalnya meditasi. Saya meditasi nih. Aduh pegel gitu kan. Pegel, capek. Kenapa? Karena kita merasa itu jadi kewajiban. Ya, karena nggak ada tuntutan dari batin kita itu. Kan nggak ada tuntutannya. Beda dengan perut, Mas Wendy. Kalau perut kan nuntut. Bener ya? Kalau kita nggak makan kan perutnya nuntut ya. Terbebunyi, kriuk-kriuk, terus lain-lain kan gitu. Dia nuntut gitu. Nah, jadi kita lengah itu kadang kenapa? Karena kita suka dengan yang enak. Nggak suka dengan yang tidak enak. Pegel tadi, kita mulai pindah sono sini dan sebagainya. Itu kan karena kita merasa nggak enak, nggak nyaman. Padahal kalau di meditasi ketika kita lagi pegel begitu, suruh amati pegel, begitu. Ya. Kemudian karena tadi ketidaksadaran mereka tentang pengertian Dhamma tadi. Orang tahu sih bahwa dia pasti akan mati tadi. Orang tahu kok bahwa dia sakit, bahwa dia akan mati gitu. Tapi mereka berpikirnya simpel aja ya, kalau gue udah mati ya udah mati aja.
Kalau sakit ya udah ntar gue obatin, ngapain juga gitu kan. Ya kalau gue udah tua ya tadi gue semir lah, gue gini lah gitu kan. Nah, yang harus dia sadari adalah bagaimana preventifnya. Sama dengan penyakit ya. Kan sekarang kan dulu yang masalah yang apa COVID-19 aja yang imunisasi. Orang bilang ya udahlah, paling juga ntar gue mati katanya gitu kan. Nggak mau disuruh imun toh. Yang kita itu justru yang sadar-sadar bahwa kita akan ini mau diimunisasi. Ya orang-orang di kita nih, maaf, masyarakat umum, kadang-kadang karena nggak boleh ke mall, kalau belum imunisasi, itu jadi rame. Kalau gara-gara kesehatannya kan enggak. Jadi itu yang kadang-kadang membuat kita lengah, bahwa ini akan merenggut nyawa kita. Nggak sadar bahwa ini nanti ini berdampak sama orang lain. Karena berpikirnya egois dia. Oh, kalau gua ini kan nggak masalah, tapi kalau kita udah sadarin bahwa kita punya anak, kita punya istri, kita punya keluarga, kalau gua mati, kalau gua meninggal, kalau gua sakit, itu kan nyusahin mereka. Nah, ketika mereka sadar itu, nggak lengah pasti. Cuman umumnya ya orang biasanya ya lupa. Jangankan manusia, dalam Sakapan Hasuta, ya Raja Dewa Saka itu, ketika dia berada di Taman Nandana ya, di sana itu, ya itu lupa ya, nama Mas Hendri. Itu yang Arya Moggallana itu ketika melihat itu ya, dia mau tahu nih Raja Dewa Saka ini lupa nggak? Ketika dia berada dalam kesenangan di taman itu lupa apa yang disampaikan oleh Sang Buddha. Dewa, raja, apalagi kita. Jadi kita tuh lupa karena itu tadi lengah dengan keenakan, kesenangan, sesuatu yang kita anggap senang. Itu aja. Jadi jangan lengah. Makanya Sang Buddha bilang kan, jangan lengah, waspada, jangan lengah. Itu kan ya, di terakhir-terakhir itu ya, apa Madena Sampadeta itu. Itu, terima kasih. Iya, wow, luar biasa ya. Jadi ini mengingatkan kita yang masih suka lengah dan terlena pada keduniawian ya, bahwa memang sesungguhnya keduniawian itu bisa membuat kita terlena dan terus menjadi dalam lingkaran samsara. Begitu ya Ramasima ya? Betul. Oke, baik. Ada yang bertanya melalui raise hand langsung ya. Silakan, Pak Heri. Belum di unmute. Oke. Nggak bisa kayaknya. Ya, bisa dibantu. Harus jadi co-host ya. Oke, iya. Tim bisa bantu ya. Sebentar. Oke, silakan. Romo Budaya, Romo. Nama budaya, Eri. Ya, Romo. Memang kalau bicara soal egois dan mabuk, memang kalau yang darah muda ini masa muda berapi-api ya. Iya. Maunya menang sendiri. Nah, salah tidak peduli gitu ya. Iya, kapan-kapan kita ketemu nih nyanyi itu tuh, darah muda. Ya, Hen. Kalau bicara mabuk tadi selain mabuk muda, mabuk sehat, mabuk hidup gitu ya. Ternyata ada mabuk-mabuk yang lain lagi. Misalnya mabuk harta, maaf nih. Ada anak yang malah senang ketika orang tuanya meninggal. Kenapa? Katanya ya jadi bisa rebutan warisan dong. Dapat warisan ya. Nah, ada juga yang rebutan pasangan. Nah, misalnya jumpa yang ganteng, yang cantik, malah nanti jadi tonjok-tonjokan karena merasa kuat gitu ya. Padahal orang kuat juga bisa nanti jadi lemah kalau udah tua gitu. Iya. Mungkin. Kemudian kan itu bicara yang belum ke tahap spiritual. Begitu masuk tahap spiritual, mabuknya beda lagi, mabuk agama. Agama saya yang punya, agama Anda sesat. Iya. Jenis-jenis mabuk. Nah, untuk mengatasi jenis-jenis mabuk yang lain ini, apakah ada tip gitu dari Romo? Terima kasih, Romo. Baik, terima kasih. Nah, jadi yang harus kita sadari tadi, itu yang sama tuh dengan jawaban yang lengah tadi. Kita tuh pada momen-momen yang ada boleh pada momen itu kita menikmati. Tapi ingat bahwa itu berubah, kan gitu ya. Tadi yang Eri katakan, ada orang yang mabuk harta. Gitu. Kalau kita mabuk harta,
tujuannya adalah untuk kebaikan, boleh. Tapi jangan mabuk. Kalau mabuk kan katanya kayak drunken master gitu ya, mabuk. Tapi dia sadar bahwa dia mengumpulkan harta ini adalah untuk kebajikan. Ya, tujuannya adalah kebahagiaan diri sendiri, kebahagiaan orang-orang di sekitar, dan kebahagiaan semua makhluk. Jadi mengumpulkan harta itu kan di dalam agama Buddha ada dijelaskan bagaimana cara kita mengumpulkan harta dengan yang baik, kemudian menggunakannya, jangan berutang dan sebagainya. Jangan mengharapkan itu tadi ya, kadang-kadang ya, tadi yang Heri katakan tuh memang benar. Kadang-kadang ada juga loh orang yang mamahnya atau orang tuanya lagi gitu kan, dia di depan lagi ribut. Nanti ini tanah buat siapa, ini rumah buat siapa gitu. Itu mamanya matinya ngenes bener tuh ya. Ngedenger gitu dia bisa langsung copot tuh. Nah, itu kan berbahaya memang. Nah, ketika tadi bicara mabuk agama, kadang-kadang fanatisme itu tadi. Nah, fanatisme buta itu timbul karena ketidaksadarannya, ketidakmengertiannya terhadap penggunaan atau nilai-nilai dari apa yang dia gunakan. Waktunya, nilainya, tadi uang. Uang itu berguna untuk apa? Ya, jadi uang itu berguna pada saat dia menjadi nilai mata tukar kan gitu. Kalau kita punya rupiah banyak, kita nggak mau tukarin lagi ke India, nggak bisa juga gitu. Di India nggak laku itu rupiah, adanya rupiah dia. Ya, yang laku itu biasanya dolar, sebagainya. Itu adalah sesuatu yang digunakan untuk sarana. Kemudian tadi kegantengan, kecantikan, dan sebagainya. Memang kalau kita bicara kejujurannya, kalau bicara yang paramatanya, ya itu hanya kalau Sang Buddha pernah bilang ya, itu hanya seonggok tulang yang dibalut dengan kulit kan gitu. Cuman tampakan kan gitu. Memang tampakan juga beda. Ya mungkin Swendri ganteng di sini, tapi di planet lain mah nggak ganteng dia. Yang ganteng itu yang kayak apa itu kayak Kitty itu ya, yang mukanya gitu-gitu. Jadi beda gitu. Ya buat orang India dulu mungkin kita di sini dianggap ganteng putih di sana. Mungkin di sana enggak loh, Sarukan yang lebih ganteng gitu. Tapi orang ini enggak. Jadi berbeda, masing-masing beda. Nah, tadi mabuk agama, bagaimana caranya supaya kita enggak mabuk agama? Jangan fanatik. Di dalam Kalama Sutta, ingat perbedaan. Ada perbedaan-perbedaan di antara kita, jangankan agama tadi gitu kan. Diri kita aja yang saudara kembar juga ada perbedaan kok, nggak sama. Nah, jadi perbedaan-perbedaan itu justru adalah dibuat menjadi harmonisasi. Pelangi kan jadi indah ketika ada warna-warna berbeda. Coba bayangin kalau warnanya putih semua, hitam semua, merah semua, ya nggak indah. Tapi kalau buat meditasi ya bagus ya, artinya ada warna merah, ada warna putih. Tapi itu tadi, jadi jangan sampai kita lupa dengan kondisi-kondisi bahwa kita itu berbeda. Berbeda tetapi tetap satu, ya satu tujuannya adalah kebahagiaan abadi. Kalau agama lain itu ke Tuhan, ya kita adalah kebahagiaan abadi ke Nibbana, kan gitu. Itu tujuannya satu, sama-sama. Nah, ketika kita ingin mencapai tujuan yang satu tadi, jalannya bisa berbeda. Tapi jangan saling sikut, gitu. Saling menghormatilah. Makanya kan kalau di dalam Asoka kan sering dibilang gitu kan, kalau kita menghina agama lain dengan mencaci maki dan sebagainya, menjelek-jelekan, itu sebenarnya sama juga membunuh agama kita sendiri, menjelek-jelekan agama kita sendiri. Jadi seperti yang tadi Heri katakan, nah kita tuh sering lupa, makanya saya sering bilang kita berada di air di daun talas ya, bukan yang tidak punya pendirian, tetapi dia itu begitu dia berada pada kondisi lain ya sudah lepas. Jadi jangan melekat. Ingat bahwa yang lebih bahaya daripada tanha adalah upadana, kemelekatan. Kita merasa bahwa agama saya paling benar, agama saya paling baik, saya menjalankannya sesuai dengan yang saya mau dan sebagainya. Ya, itu yang membuat kita jadi lupa dan tidak mau mendengar pendapat dari orang lain. Kita harus mulai bijaksana. Itu Mas Wendri, terima kasih. Terima kasih Mas Ima atas jawabannya. Terima kasih juga Heri, ya salah satu peserta yang memang rajin di Dhammasaka Kaca Online dan di siaran-siaran lainnya dalam mendengarkan Dhamma. Baik,
pertanyaan dari Heri adalah pertanyaan terakhir yang kita lakukan pada diskusi malam hari ini. Selanjutnya mohon berkenan Rama Simabudi untuk memberikan closing statement terkait Ya. dengan suta yang disampaikan. Baik, terima kasih. Nah, tadi sudah didengarkan teman-teman ya di Sukamala Sutta ini tentang kemudahan, terus kesehatan, dan juga kehidupan ya. Tadi saya terima kasih nih, Eri sudah nyampaikan, tadi saya lupa ingatkan, tadi ada semboyan, muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga ya. Nah, sekarang statement terakhir saya adalah, muda rajin menabung kebaikan, tua bijaksana dan bahagia, mati masuk sugati bumi. Ya, ingat sugati bumi itu ada 7 ya, termasuk ke alam manusia. Jadi bukan hanya surga yang ada aja, karena surga kan banyak. Jadi ke sugati bumi. Kalau kita berada masuk di sugati bumi, terutama di alam manusia, itu adalah alam tempat di mana kita bisa menyadari, sadar segala sesuatu, sehingga kita tidak sombong dengan kemudahan kita, dengan kesehatan kita, dengan kematian kita. Ya, kenapa? Karena waktu di sugati bumi itu, terutama di alam manusia, itu pendek. Coba kalau masuk alam surga yang ke Brahma sampai sekian kapal gitu, lama banget, gitu, kelamaan. Apalagi kalau kita ada orang yang katanya batinnya nggak dikembangkan, tapi dia lebih kerupa ya. Itu yang paling dihindari oleh makhluk ya untuk lahir di alam yang seperti itu. Jadi dia seperti patung hidup gitu. Jadi seperti patung. Nah, jadi kita pemeo-nya rubah. Kalau kemarin kan ada juga yang pemeo kita senang lihat orang susah, susah lihat orang senang, itu umum kan. Kalau kita senang lihat orang senang itu mudita, susah lihat orang susah itu karuna. Saya tambahin, muda rajin menabung kebaikan, tua bijaksana dan bahagia, mati masuk sugati bumi. Terima kasih. Oke, wah terima kasih ya. Mudah-mudahan kalau misalnya kita meninggal, kita belum meraih kesucian, kita di sugati bumi, dan di sugati bumi kita punya kesempatan untuk menjadi orang suci. Ya, seperti itu. Terima kasih Rama Simabudi atas closing statement yang sangat bagus sekali. Bapak Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, baik yang di Zoom, di Dhamma TV maupun di channel YouTube, kami menyampaikan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu semua. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama setelah melakukan kebajikan, kita melakukan pelimpahan jasa untuk orang-orang yang kita kasihi, untuk orang-orang yang kita kenal maupun yang tidak, melalui pemanjatan patidana yang akan dipimpin oleh Rama Simabudi. Kepada Rama Simabudi, disilakan. Baik, terima kasih pada teman-teman semua. Mari setelah kita berbuat kebajikan, kita menyampaikan pelimpahan jasa kepada orang-orang yang kita cintai, yang kita kenal maupun tidak, dengan membacakan patidana. Punya sidani katasa yana nyani kata nime te sanca bagino hontu satananta pamanaka ye pia gunawanta ca mayang mata pita dayo ditha meca pyaditawa anye maca tawerino satta titantilo kasming te bumma catuyonika pance kacatuwo kara samsaranta bawa bawe nyatang ye patidaname anumodan tute sayang ye cimang na pajananti dewa tesang niwedayung maya dinana punyana anumodana hetuna sape satta sadahontu awera sukajiwino kemma padan capapontu
te sa sa si jatang subang. Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1 ataupun 4 gugusan pembentuk yang mengembara di alam besar dan alam kecil. Atas pelimpahan jasaku ini, semoga mereka yang mengetahui turut bersukacita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Berkat turut bersukacita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini, semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian, serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, 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 sadu. Terima kasih, Mas Wendy. Saya kembalikan. Ya, terima kasih Rama Sima Budi. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama kembali memberikan penghormatan kepada Tiratana dengan memanjatkan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namassami Supartipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Untuk kebahagiaan semua makhluk, marilah kita bersama-sama mengucapkan Sape Sata Bawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Bapak Ibu, saudara-saudari, selanjutnya panitia akan menyampaikan beberapa hal, memberikan pengumuman. Silakan. Oke, baik, sambil siapkan kepada Bapak Ibu, kami memberikan kesempatan bila mana ada yang ingin berpartisipasi, berbuat kebajikan untuk melakukan donasi demi keberlangsungan acara kita Dhamma Sakaca Online yang diselenggarakan oleh Wihara Dhamma Metta Jember. Dana dapat disalurkan melalui tayangan YouTube yang ada di channel YouTube Dhamma Metta Jember dan juga pada informasi-informasi yang telah disampaikan sebelumnya melalui broadcast WA maupun lainnya seperti itu. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, demikianlah acara kita pada malam hari ini. Terima kasih telah menyaksikan acara Dhamma Sakaca Online yang diselenggarakan oleh Wihara Dhamma Metta Jember. Tak lupa kami juga menyampaikan terima kasih kepada narasumber yang telah berkenan mengisi pada malam hari ini, yaitu Rama Sima Budi. Kita akan akhiri dengan bersama-sama bersikap anjali dan saya ucapkan selamat malam. Semoga Anda semua berbahagia, suki, kontu.